4 pedang legendaris yang digunakan oleh Zoro. Welcome back with me, Aldis dari Westeel Anime Sword Maker. Hari ini kita akan mereview 4 pedang legendaris yang digunakan oleh Roronoa Zoro dari anime One Piece. Nah, ini dia ya, yang ada di depan kalian ini adalah 4 pedang. Yang pertama ada Enma, ada Wado Ichimonji, ada Susui, dan ada juga Sandai Kitetsu ya guys ya. Nah, yang Susui sebetulnya sudah diberikan ke negeri Wano ya. Kalau misalnya di chapternya Wano sekarang, ya kalian pasti udah tahu lah ya, ditukar ataupun dibarter ya dengan pedangnya Enma, sang raja neraka ya Enma. Oke, yang pertama kita akan mereview 2 pedang ini ya. Karena 2 pedang ini ada dari Enma dan juga Wado. Itu penempatnya sama ya guys ya. Nah, dan katanya ini adalah pedang terkutuk ya. Si Enma ini dia bisa menyedotnya, bisa menyedot haki. Kalian juga bisa lihat ya di chapter terbaru ini ya, Zoro ketika melawan King. Nah, kalian bisa juga lihat ya Enma-nya itu mengamuk-ngamuk ya. Dan akhirnya Zoro berpikir, oh bukan Enma-nya yang tidak bisa ditaklukkan, tetapi dia merasa kalau dirinya kurang kuat ya guys ya. Nah, makanya si Zoro tahu kalau misalnya ternyata Enma dan Wado ini dibuat di tempat yang sama dan dengan orang yang sama. Nah, beliau sebenarnya juga dari negeri Wano ya guys ya, si penempanya ini. Kalian ada yang tahu siapa penempanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Apa nama penempa yang membuat 2 pedang yang hebat ini ya guys ya. Oke, yang pertama ini ada pedangnya Enma, total panjang sama ya. Ini total panjangnya semua kita buat 100 cm. Dan ini semua yang premium ya guys ya. Pertama kita Enma dulu guys. Wih. Nah, ciri khas Enma ya mempunyai gantungan. Nah, sebetulnya si ciri khas penempa yang menempa Enma ini ada bunga-bunganya ya. Sebenarnya dia tuh suka dengan bunga, saya juga nggak tahu, kurang mengerti ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa yang Wado Ichimonji-nya itu benar-benar polos kayak gini, nggak pakai bunga-bunga seperti Enma ya guys ya. Tapi katanya sih dia itu suka yang bunga-bunga ya. Dan pedang yang dia miliki juga sama ya, yang ada bunga-bunganya. Mirip-mirip lah ya sama kayak Enma. Gitu guys. Nah, sekarang kita buka bagian bilahnya. Nah, ini terbuat dari baja per ya guys ya. Nah, ini juga sudah dipasang haki, warna hitam, merah, dan juga warna natural bilah ya. Nah, ini total panjang bilahnya ini 70 cm dan handle-nya ini 30 cm ya guys ya. Kita taruh dulu. Oke. Dengan total panjang 30 cm. Nah, ini aksesorisnya terbuat dari kuningan. Ini juga sudah full ukir ya di bagian sini, di aksesorisnya. Sudah diukir, di bagian subanya juga sudah dikasih warna hitam. Sudah di powder coating. Nah, jadi aman ya, dia tidak akan luntur untuk warnanya. Gitu. Oh, mantap sekali ya guys ya. Nah, ini cuman sayang kita nggak bisa tes kekuatan ya, mungkin di tema berikutnya. Nah, ini dibuat tumpul ya, karena customernya meminta yang tumpul, tapi secara visualnya pengen bener-bener mirip kayak punyanya Zoro ya, yang di animenya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen mirip itu harus order yang premium ya guys ya, bukan yang standar. Kalau yang standar mungkin 80% lah tingkat kemiripannya. Nah, kalau yang premium itu di 90%. Oke, seperti ini. Ini untuk subanya ya. Nah, oke, ini untuk subanya, gambar bunga ya sepertinya. Tapi saya juga kurang tahu. Nah, ini untuk handle-nya. Jadi ini aman ya guys ya, dikarenakan ini tumpul, jadi saya bisa pegang bagian bilahnya. Kalau yang tajam mungkin saya juga nggak berani ya guys ya. Gitu. Ya guys ya. Oke, seperti ini untuk Enma-nya. Dan sekarang lanjut ke Wado Ichimonji guys. Oh iya, untuk biayanya ini sama ya semua. Untuk yang premium itu 2,4 juta. Sedangkan yang standar 850k. Nah, kalau misalnya kalian pengen harga yang lebih terjangkau, itu ada yang semi premium, secara visualnya sama tapi dari kekuatannya mungkin sama seperti standar. Yang semi premium itu harganya 1,6 juta ya. Dan kalian juga nggak usah khawatir, kita selalu mengadakan promo ya. Kalau misalnya kalian beli 1 paket itu dapat diskon 10% guys. Ini sekarang yang Wado Ichimonji. Nah, yang Wado Ichimonji dikarenakan putih, jadi kita masih menggunakan plastik di sininya ya, biar tidak kotor gitu loh. Karena ini punya customer, harus dikirim, jadi dibungkus plastik ya, nggak apa-apa ya gitu. Lagian sama kok secara visual. Nah, kita liatin dulu. Ini total panjangnya sama ya, 100 cm. Handle-nya 30 cm dan bilahnya itu 70 cm. Gitu. Ini untuk subanya ya, sudah dibuat semirip mungkin dengan Zoro gitu. Oke, dan sekarang kita buka di bagian dalam. Ini juga sama ya, masih yang premium. Ini juga sama, masih tumpul guys. Oke, sini aja ya sarungnya. Gitu, ini juga tumpul.
Nah ini terbuat dari baja per. Nah kalau misalnya ditajamin ini kekuatannya bisa tebas paku. Nah cuman ini dibuat tumpul ya, mungkin untuk kebutuhannya untuk pajangan dan dia takut bahaya, dan mungkin kalau misalnya dia pengen tajamin bisa ditajamin di rumah kali ya gitu. Nah, di sininya juga sudah dilapisi warna hitam. Nah ini haki mungkin ya, haki yang warna hitam, dan di sini di bawahnya ini warna bilah natural. Nah ini juga sama, aksesorisnya terbuat dari kuningan sama kayak Enma lah ya. Nah ini juga, tapi di bagian sininya, di bagian dalam handle-nya ini sudah terdapat kulit ikan pari ya, karena mengikuti standar Jepang ya, karena katana itu berasal dari Jepang, makanya kita menggunakan kulit ikan pari ya, agar emang bukan agar ya, karena memang katana yang sesungguhnya seperti itu gitu. Oke guys, nah gimana menurut kalian guys, bagus ya. Nah sekarang Susui yang Susui ini sudah diberikan ke negeri Wano ya, karena ini Susui ini peninggalannya kerajaan Wano ya, negeri Wano. Nah dan sekarang kita review, dan ini mungkin sudah tidak dimiliki lagi oleh Zoro. Saya juga nggak tahu apakah akan kembali ke Zoro atau tidak ya. Yang pastinya sudah dibarter dengan Enma ya. Ini juga sama ya, salah satu pedang terkutuk juga. Nah ini secara total panjang sama 100 cm dengan handle 30 dan bilah 70 cm. Ini juga terbuat dari baja per ya guys ya, yang premium. Nah ini untuk subainya seperti ini. Oke, nah kalian juga bisa lihat ya kelengkungannya. Kalau yang premium sih rata-rata lengkungnya lentik ya gitu, dari presisinya dan lain sebagainya. Nah ini di bagian handle juga sudah dilapisi kulit ikan pari sesuai dengan rekomendasi dari Jepang, sesuai dengan standar katana Jepang gitu. Di bagian aksesorisnya juga sudah diberikan beberapa ukiran ya. Di sini ukiran, di sininya juga ada ukirannya. Nah sekarang kita buka bagian dalamnya. Oh iya, by the way sarungnya ini terbuat dari kayu sonokling ya, semua yang premium itu ada kayu sonokling, jauhar, dan juga pinus, kayu pinus. Nah kalian bisa milih itu ya, sesuai hakinya di warna ungu, merah, dan juga hitam. Nah ya, tapi ini tajam guys, yang dia ini customernya minta tajam ya, satu jadi di bagian kelihatan ya, di bagian ujung sininya agak sedikit berbeda. Saya juga nggak berani pegangnya guys, karena bahaya ya. Kalau yang baja per, kalau misalnya kalian pesan yang tajam, coba kalian cari-cari referensi bagaimana cara menggunakan katana ya. Karena kalau misalnya kalian salah aja ngebuka katana, pegang katana, wah itu tangan kalian bisa putus guys. Jadi be careful ya, apalagi buat kalian para cosplayer ya, kita rekomendasi yang tumpul aja gitu. Tapi kalau mau yang tajam juga boleh buat latihan aja ya, jangan digunakan yang aneh-aneh tapi. Oke, ini juga sama ya, sebenarnya secara deskripsi bahan, deskripsi bilah, deskripsi aksesoris semuanya sama ya, yang premium gitu. Oke, dan sekarang kita lanjut yang terakhir ya, Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu. Nah ini tuh kayak item ya, sebetulnya dia itu merah hati ya, merah hati jadi agak gelap. Nah Sandai Kitetsu ini buat aku sih paling keren ya, setelah Enma tapi ya. Ini lihat kelangkungannya, dan si Sandai ini sebenarnya lebih banyak aksesorisnya ya, lebih banyak kuningannya dibanding katana-katana lainnya ya. Setelah Enma lah, kedua setelah Enma aksesorisnya terbanyak. Dari sini juga ada kuningannya, sudah diukir, ada lambang X-nya ya. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Di sini juga sama, sudah ada beberapa lambang-lambang yang diukir ya. Gitu. Dan ini untuk subanya guys. Oke, subanya ini juga sudah di powder coating ya. Yang hitam-hitam seperti ini sudah di powder coating jadi aman. Nah ini juga sama untuk handle-nya 70 cm. Bilahnya 70 cm dan handle-nya 30 cm, sudah dilapisi kulit ikan pari sesuai standar Jepang. Oke, dan harganya juga sama ya guys ya, 2,4 juta. Nah, sekarang kita buka bagian dalamnya. Nah, tapi sini ada lebihnya dikit ya. Bagian sininya juga sudah ada kulit ikan parinya nih untuk Sandai. Makanya ini paling banyak aksesorisnya sebetulnya. Oke, nah ini dia untuk bilahnya guys. Nah, tapi yang bilah ininya, yang warna silvernya ini sebenarnya bukan warna natural dari bilah. Ini juga dibuat tumpul ya guys ya. Nah yang warna silvernya ini dari menggunakan cat powder coating juga ya. Dan warna merahnya dan warna hitamnya. Nah kalau yang tadi kan ada beberapa yang menggunakan bilah natural ya, tapi ini sudah dikasih warna silver gitu. Ini juga dibuat tumpul guys gitu. Ini terbuat dari baja per juga. Nah dari segi kekuatan sudah mantap ya. Gimana guys menurut kalian?
apakah pedang Zoro ini semuanya sudah mirip sesuai dengan animenya? Mungkin cukup sekian ya untuk review 4 katana Zoro ini. Oke, menurut kalian gimana? Silahkan kasih rating dari 1 sampai 10 di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang mau order juga, boleh banget. Ntar kita kasih link deskripsi, tapi untuk premium silahkan masuk ke WhatsApp. Dan untuk yang standar itu ada tersedia di Tokopedia dan Shopee gitu ya guys ya. Untuk biayanya ini totalnya 2,4 juta per katana. Kalau misalnya kalian beli satu set Zoro, misalnya katakanlah 3, itu dapat diskon 10%, kalau beli 2 dapat diskon 5%. Oke, silakan hubungi WhatsApp admin untuk membuat, dan kalian juga bisa request sesuai dengan keinginan kalian, entah itu warnanya dijadiin hitam lah atau apa, itu bebas ya kalau yang premium, kecuali yang standar. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk review kali ini 4 katana Legend Zoro. Thank you for watching, bye.